Nah, jadi sekarang saya itu sudah sampai di daerah Paiton, teman-teman. Nah, Paiton itu adalah apa ya? PLTU. Nah, yang kepanjangannya itu adalah pembangkit listrik tenaga uap, lur. Nah, jadi PLTU Paiton ini kalau nggak salah ya, adalah apa namanya, pembangkit listrik tenaga uap untuk wilayah Jawa dan Bali, teman-teman. Nah, jadi yo kayak gini, kelihatan nggak yo? Tak rekam yo, lur, biar teman-teman bisa lihat. Nah, mungkin kalau yang apa namanya pernah ke Bali atau lewat daerah sini, ku pasti pernah lihat ini. Oh, ini namanya Paiton, lur. Kalau di kamera itu nggak seberapa bagus, lur, tapi kalau misalkan teman-teman lihat langsung, wah, ini bener-bener keren banget. Kayak apa ya namanya yo? Kayak istana, lur. Nah, jadi di Paiton ini di atas nanti itu ada tempat rest area, lur. Terus nanti kita juga mau lewat, namanya itu apa yo? Utama Raya namanya tempatnya, tempat istirahat. Itu tempat ngeres. Apa yo? Ya tempat ngeres, pom bensin, lur, pom bensin, tapi ada hotelnya juga. Yo, istilahnya memang diperuntukkan untuk beristirahat. Nah, itu teman-teman bisa lihat gak sih Paitonnya? The Power of Java. Mantap. Ini keren banget. Kalau siang-siang mau foto di sini tuh juga bagus, teman-teman. Oh ya, ini mungkin saya mau istirahat dulu yo. Saya belum sempat minum air, lur. Haus. Nah, ini tempat peristirahatan. Di sini apa di Utama Raya yo? Kayaknya di sini aja, lur. Sambil dinginin motor lah, lumayan. Aku tak cari dulu yang mana yo, yang enak yo. Yang agak sepi lah. Oh, ini, lur, bisa. Sip, mantap. Ini saya mau istirahat dulu di daerah apa namanya, Paiton, teman-teman, sambil mau merokok, minum air. Oke. Di tempat istirahat saya pun memesan kopi dan sambil mengistirahatkan badan yang lumayan lelah akibat perjalanan. Sekarang saya itu sedang berada di apa namanya, pom bensin, lur, pom bensin. Mungkin teman-teman pada pernah yo, yang pernah ke Bali dari daerah Jawa Timur, Malang terutama, atau Surabaya, mungkin pernah pada istirahat di sini, yaitu di pom Utama Raya, lur, namanya. Nah, ini sekarang saya udah ngisi bensin, lur. Di bensin, mungkin ini bensinnya itu kurang lebih cukup untuk sampai mana ya, sebelum hutan Baluran, teman-teman. Nah, hutan Baluran itu adalah kawasan hutan di daerah itu, masuknya mana ya, sebelum Bajul Mati, nggak tahu itu masuknya itu Boyo atau Banyuwangi ya, saya juga kurang paham, lur, kalau itu masuknya kabupaten mana. Cuman nanti mungkin di sebelum Baluran itu saya mau ngisi bensin sambil buat ngecek motor, teman-teman. Nah, ngecek motor, terus apa ya, yuk pastikan lah sebelum masuk hutan motor itu harus bener-bener dalam kondisi fit, teman-teman. Karena apa ya, di dalam hutan Baluran itu bisa dibilang lumayan angker ya, kalau kata orang-orang lumayan angker. Terus lebih parahnya itu di dalam hutan Baluran itu nggak ada sinyal, teman-teman, ada sinyal. Nah, jadi apalagi kalau buat saya ya, yang seorang diri ini, jadi kondisi motor itu bener-bener harus fit, dalam artian yo kayak rantai sing ngono-ngono kuwi harus dicek, lur, bener-bener ya, pokoknya meminimalisir lah
kalau nanti di dalam hutan itu motornya nggak kenapa-kenapa. Karena apa ya, kalau misalkan teman-teman di dalam hutan baluran itu trouble, itu ini saya ngomong kalau posisi sendiri ya. Kalau teman-teman ngalamin trouble di hutan baluran itu tengah malam, wah itu bener-bener kayaknya yo adu nasib. Karena apa yo, kalau tengah malam teman-teman trouble itu di hutan baluran, yang pertama mau ngubungin teman nggak bisa karena nggak ada sinyal. Nah, terus yang kedua adalah kalau teman-teman mau minta tolong sama orang itu jarang teman-teman yang mau nolongin. Karena apa? Dulu itu sering banyak kejadian. Nah, modusnya itu seperti apa ya? Orang mau yo pura-pura minta tolong gitu. Cuman nanti setelah ditolong itu ya apa ya? Kalau istilahnya mungkin begal ya. Nah, begal gitu lur. Jadi yo menungguin lah, teman-teman pasti paham. Pokoknya kalau saran saya buat teman-teman yang mau ke Bali atau lewat alas baluran itu, saran saya pokoknya masuk hutan itu baiknya siang teman-teman, siang atau pokoknya terang lah. Saya tidak merekomendasikan ya buat teman-teman lewat hutan baluran itu tengah malam, apalagi posisi teman-teman sendiri. Tapi kalau teman-teman berbanyak atau bertiga, berdua gitu nggak apa-apa. Karena apa? Soalnya kalau misalkan andai kata teman-teman itu mengalami trouble, nah bisa lah saling step sama temannya. Kalau posisi sendiri, wah itu bener-bener berat teman-teman. Semoga aja yo nggak sampai kenapa-kenapa lah kalau teman-teman ada yang lewat sendiri atau apa gitu. Bagusnya sih yo siang hari. Terus kalau saya sih biasanya ya, kalau saya biasanya itu setiap masuk alas baluran saya pasti bikin status teman-teman. Saya pasti bikin status minta tolong pengondisian. Misal nih sebelum masuk baluran itu pasti saya bikin status yang isinya itu seperti saya memberitahu kepada teman-teman saya. Kebetulan ada sih teman di daerah dekat baluran sana. Nah, kalau misalkan saya trouble dalam 2 jam gini apa ya, saya juga bingung ya apa ya, gini saya itu pasti selalu bikin status yang kayak gini. Kalau misalkan saya mau masuk hutan baluran, nah dalam 2 jam maksimal saya nggak bikin status lagi, nah saya minta jemputan sama teman-teman, maksudnya biar disusul gitu loh lur. Nah tapi kalau misalkan setelah 2 jam itu saya bisa keluar, saya pasti bikin status biar teman-teman yang udah mantau saya nggak khawatir gitu. Ya gitu aja sih kalau saya caranya menyiasati. Oh ya, terus yang paling fatal itu adalah banyak orang yang begitu masuk hutan, mungkin karena takut atau karena pikirannya biar cepat keluar, banyak itu orang yang salah, malah motornya tuh kayak digaspol gitu loh lur. Modelnya yo di gasnya dipentok. Itu justru kalau menurut saya apa ya istilahnya, kayak bukan bunuh diri sih. Kalau kita istilahnya otomatis ngebut ya gas mentok, itu tingkat trouble mesin itu lebih tinggi lur. Jadi kalau saya pribadi, kalau setelah masuk hutan itu mending yo santai aja, pelan yang penting pasti gitu, daripada sekarang kita gaspol tapi nanti berakibat fatal, ya percuma kan, malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yo gitu sih masukan dari saya. Semoga mungkin teman-teman paham ya sama maksud saya ya, walaupun saya ngomongnya agak belepotan agak belepotan lur. Yo sepuran yo, ini mungkin efek capek atau apalah pokoknya. Ya udah lur, ini saya mau lanjut perjalanan yuk, langsung menuju ke daerah Baluran. Oke, mantap. Nah jadi ini seperti yang saya bilang, sebelum saya masuk hutan saya itu pasti ngecek motor. Terus kalau misalkan sudah kondisi fit, ya udah bismillah aja, yang penting tetap tenang.
Oke, lanjut. Nah, jadi saya itu melewati alas baluran kurang lebih sekitar setengah jam teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman saat di hutan itu merasakan ada hal-hal yang kurang enak, saran saya diabaikan saja, karena itu sudah biasa terjadi. Pokoknya buat teman-teman yang lewat alas baluran itu tetap fokus dan tetap menjalankan kendaraan teman-teman. Nah, jadi sekarang saya itu sudah ada di dekat pelabuhan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini stasiun Ketapang. Nah, yang ini stasiun Ketapang. Nah, pelabuhannya itu ada di depan sana. Cuman saya belum tahu ya, sekarang ini masih perlu rapid test atau antigen gitu. Saya belum tahu. Coba sekarang saya mau coba dulu buat beli tiket teman-teman. Nah, saya mau beli tiket dulu. Terus masalah untuk rapid testnya coba nanti saya tanyakan. Permisi mas. Iya. Masih pakai rapid nggak sekarang pak? Masih yo. Di mana rapid di sini mas? Di mana? Di dalam pelabuhan. Iya, tapi bukan tempatnya sepeda motor. Oh, masuk parkiran itu. Itu bisa lewat parkir sini, tempat lapor Indonesia nggak apa-apa. Oh gitu. Penyeberangannya sekarang gimana pak? Tetap 24 jam. Tetap ya 24 jam ya. Udah nggak pakai jam lagi. Ya dulu kan awal-awal Awal-awal PKM aja. kan ada lepasan logistik kan Ah. 24 jam. Ah. Yang logistik kaki kan. Oh alah. Iya iya iya. Apa? 32. 32. Sembilan lagi ya. Iya jam berapa? Nah, jadi karena bapaknya ini berbaik hati, saya pun langsung diantar Tiger, Pak, oleh saya. bapak itu Biasa, masih untuk biasa. Iya. di tempat di mana kita bisa Kerongkongan masih melakukan rapid Pakai CB. test. CB Putamira ya. Itu tahun 72. Iya 72 73. Iya. Mesin Tiger ya. Mesin Tigre dapat motor dulu. Minggu depan ya? Minggu depan. KTP-nya belum dikasih? Oh ini. Ini Mas, ya. Ya. Kembaliannya belum ya? Nanti ya? Ah iya. Oke. Nah jadi syarat penyeberangannya itu masih menggunakan swab rapid test antigen lur. Nah biayanya itu adalah 80.000. Nah tadi di dalam itu hidung saya di sogrok apa tempat lumayan apa ya namanya geli apa ya geli yo kok jadi gatel ya hidungku ya aneh. Setelah kurang lebih 10-15 menit, hasil rapid test pun keluar. Dan hasilnya itu seperti ini teman-teman. Nah jadi tadi itu kan setelah beli tiket terus sama tes rapid apa ya tadi namanya rapid test antigen swab wis bola apa namanya itu. Nah jika teman-teman sudah dapat dua ini teman-teman itu masih belum bisa nyebrang teman-teman. Nah jadi ini katanya tadi itu hasil dari rapid testnya ini harus divalidasi dulu teman-teman. Nah jadi tempat validasinya itu ada di mana ya? Nah ini pokoknya baru masuk itu ke kiri. Nah ini saya kasih lihat tempatnya itu ada di kayak gini loh. Nah ini yang namanya tempat validasi. Nah tempat validasinya itu adalah yang itu teman-teman. Nah yang itu. Cuman tadi katanya petugasnya lagi istirahat. Nah, jadi di sini adalah tempat validasi hasil dari surat rapid test yang kita dapat tadi. Di sini kita itu harus memperlihatkan sertifikat vaksin teman-teman. Kalaupun kita tidak membawa sertifikat vaksin, cukup dengan cara memperlihatkan sertifikat yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, jadi di sini saya memperlihatkan surat rapid test yang sudah tervalidasi, ada stempelnya dan tanda tangan.
Oke, makasih Pak. Nah, jadi ini saya sekarang mau melanjutkan perjalanan ke dalam kapal, teman-teman. Nah, tadi udah beli tiket, terus surat apa namanya, tes rapid antigen. Wes sembuh apa itu. Terus habis itu divalidasi, teman-teman. Nah, kalau tanpa validasi itu katanya belum bisa buat nyebrang. Kok sepi ya? Oh, oke. Mana Pak? Pojok. Oh ya, yang ini ternyata. Dapat kapal apa ya saya? Belum tahu lur. Wes pokoknya numpak kapal. Akhirnya Bali I'm coming. Oke. Langsung ya. Oke, siap. Langsung tak, Pak? Nah, akhirnya saya itu sekarang sudah naik ke kapal, teman-teman. Wah, ini dapat kapal barang saya. Ciri-cirinya kalau kapal barang sama kapal muatan itu, kapal penumpang. Kalau kapal penumpang biasanya tingkatnya banyak lur, terus kayak ruangan-ruangan gitu banyak. Kalau ini kayaknya sedikit deh. Pak, gini ya. Nah, ini sekarang saya sudah sampai di dalam kapal, teman-teman. Ini teman-teman yang belum pernah naik kapal. Nah, jadi saya kasih lihat di atas kapal itu kayak gini pemandangannya. Tuh, ini kan. Jadi tadi itu perjalanan kurang lebih untuk penyeberangan 1 jam, teman-teman. 1 jam kurang lah, ya sekitar 40 menit gitu. Nah, jadi yang di depan mata saya ini adalah ke Bali. Nah, dan Jawa itu adalah yang di belakang saya. Nah, itu yang ada gunungnya itu adalah Jawa, teman-teman. Nah, ya ini udah mau nyender kapalnya. Nah, itu kapalnya sudah berangkat. Nah, terus nanti itu berangkat, yang ini nyender. Nah, wih, sampai. Nah, terus apa namanya, tujuan saya pertama adalah pulang lur ke daerah negara Jemberana, Bali. Nah, jadi tempat saya itu kalau dari Gilimanuk dekat, teman-teman, sekitar 40 menit sudah sampai. Paling lama ya sekitar 1 jam lah. Nah, jadi nanti di pelabuhan itu ada penyeberangan. Wah, udah mau nyender lur kapalnya. Oh ya, nanti begitu turun dari kapal, yang pertama itu adalah pemeriksaan untuk SIM dan SNK. Nah, jadi kalau buat yang pajaknya enggak, kalau bisa waktu masuk Bali itu biar nggak bermasalah, apa namanya, di samsat dulu. Ya biar nggak ribet-ribet lah, pokoknya biar gampang guys. Nah, jadi ini sekarang kapalnya udah nyender, teman-teman. Nah, sekarang saya mau keluar kapal. Terus di bagian pertama nanti akan ada pengecekan SIM dan SNK, teman-teman. Nah, itu ada orang.
sembahyang lur. Ada orang sembahyang. Selamat pagi Pak. Nggih Pak. Mulih Pak. Perumnas? Ah. Paling Malang Pak. Oke, sukses semua Bang ya. Nah, jadi sudah saya buktikan kan kalau surat apa namanya? Surat motor Tiger itu walaupun berbodi CB aman teman-teman. Yang penting itu adalah apa namanya? Pajaknya teman-teman itu hidup, antara pajak terus sama SIM hidup, insya Allah aman gitu. Oh iya, jangan lupa juga speedometer yo. Speedometer, spion itu harus isi teman-teman. Soalnya kalau enggak nanti bisa jadi permasalahan. Anu juga apa namanya? Knalpotnya juga jangan lupa. Itu sebenarnya tadi yang ke kiri tempat pengecekan rapid ya. Akhirnya lur, saya sudah sampai di Bali. Nggak tahu udah mau ngomong apa. Bener-bener akhirnya saya udah di Bali lagi. Senang banget. Bakal ketemu sama keluarga, teman-teman. Terus nanti juga katanya teman-teman yang di Jawa itu banyak lur yang mau main ke Bali. Ya gampang lah, nanti siapa tahu ada yang mau main ke Bali bisa kontak saya. Ya siapa tahu aja saya itu bisa apa namanya nemenin pas lagi luang itu bisa nemenin buat jalan-jalan. Aman lah pokoknya, mau minta kemana aja kalau selama saya luang pasti saya temenin. Oke. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen. Akhir kata, saya Kiki Pratama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.